Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, balik lagi sama Kang Dance Channel. Channel yang membahas tentang olahraga, terutama sepak bola. Tetapi sebelum kita lanjut, mohon di like, share, komen dan subscribe. Jangan lupa juga lonceng notifikasi juga diaktifkan biar kalau ada update terbaru dulur enggak akan ketinggalan beritanya. Timnas Indonesia menyuguhkan permainan level top ketika menumbangkan Malaysia dalam matchday terakhir Grup B Piala AFF 2020, Singapura, Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021. Indonesia memulai pertandingan dengan permainan agresif. Pelatih Sintayong tidak banyak mengubah susunan pemain tim Garuda dari pertandingan sebelumnya. Sayangnya, Indonesia sempat kebobolan terlebih dahulu di menit ke-13. Irfan Jaya membuat kesalahan dalam melakukan clearance. Kogileswaran Raj bisa memaksimalkannya menjadi gol. Setelahnya, Irfan Jaya langsung menebus kesalahannya dengan mencetak 2 gol pada menit 36 dan 43 untuk membalikkan kedudukan. Mentalitas skuad Indonesia semakin terbukti. Indonesia meningkatkan tempo serangan di babak kedua. Pratama Arhan mencetak gol ketiga pada menit 50 dan Elkan Bagot membungkus kemenangan Indonesia dengan sundulan keras pada menit 82. Kemenangan 4-1 ini memastikan langkah Indonesia ke babak semifinal sebagai juara grup. Setidaknya ada 5 pelajaran yang tersisa dari kemenangan Indonesia kali ini. Apa saja? 1. Mental juara. Sejak awal turnamen, racikan pelatih Sintayong sudah menunjukkan perbedaan kualitas. Satu hal yang berbeda dari tim Garuda kali ini adalah ketangguhan mental untuk membidik trofi. Kekuatan mentalitas Indonesia sudah terlihat di laga kontra Vietnam. Witan Sulaiman DKEK bisa menahan imbang tim sekuat Vietnam lewat kerja keras selama 90 menit. Level mentalitas yang sama kembali terlihat di laga kontra Malaysia ini. Indonesia kebobolan terlebih dahulu, tapi justru itu yang membuat mereka termotivasi untuk mencetak gol balasan dan akhirnya menang. 2. Taktik Sintayong. Sintayong kembali memilih formasi 4 back untuk memulai pertandingan ini. Lalu mengubahnya jadi 5 back di babak kedua ketika memainkan Elkan Bagot. Meski tampak hanya membuat perubahan-perubahan kecil, setiap keputusan yang diambil pelatih Sin terbukti pas. Pergantian pemain jitu, Bagot masuk di babak kedua dan ikut menyumbang gol. Formasi yang dipilih dalam duel kontra Malaysia ini juga berbeda dengan formasi lawan Vietnam lalu. Gaya bermain Indonesia juga berbeda, meski sama-sama agresif dan hasilnya sama-sama memuaskan. 3. Dominasi Indonesia. Malaysia mungkin hanya mendapatkan momentum dalam 15-20 menit pertama dalam pertandingan ini. Sisanya, Indonesia terus mendominasi dan menekan. Skuad Garuda menerapkan garis tekanan tinggi. Apresiasi untuk para penyerang dan pemain sayap yang langsung berusaha merebut bola sejak lini serang. Tentu ini menguras energi mereka. Gaya bermain seperti ini membuat Malaysia tidak punya kesempatan untuk bernafas dan menyusun serangan. Indonesia menang dengan dominan. 4. Pergantian pemain. Seperti yang disinggung sebelumnya, Sintayong hampir selalu bisa memilih racikan yang tepat. Di laga ini, keputusannya melakukan pergantian pemain juga tepat.
Pelatih Shin memainkan Evan Dimas dan Elkan Bagnot di babak kedua. Hasilnya, Evan membuat assist untuk gol Bagnot yang membungkus kemenangan Indonesia. Selain itu, masuknya Yabes Roni dan Hanis Sagara juga penting untuk menjaga intensitas permainan Indonesia dan membuat Malaysia semakin frustrasi. 5. Favorit juara. Indonesia memang baru melangkah ke semifinal. Akan ada 2 pertandingan alot melawan tuan rumah Singapura yang perlu dilewati. Meski begitu, jika berkaca pada pertandingan kontra Malaysia ini dan laga sebelumnya kontra Vietnam, Indonesia layak disebut sebagai favorit juara. Shin Tae-yong tahu betul apa yang diperlukan untuk pertandingan tertentu dan timnya mengeksekusi rencana itu dengan sempurna. Artinya, ada kemungkinan duel kontra Vietnam kembali terulang di partai final nanti.